Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Saudara-saudara terkasih, Mazmur 32 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud dan termasuk dalam kategori mazmur pertobatan. Mazmur ini merupakan kesaksian pribadi Daud tentang kebahagiaan yang dialami seseorang ketika ia menerima pengampunan dari Tuhan. Daud yang pernah jatuh dalam dosa mengalami betapa beratnya hidup dalam dosa yang tidak diakui, tetapi juga betapa luar biasa kebahagiaan saat Tuhan mengampuni dan memulihkannya. Tema utama dari Mazmur ini adalah berkat pengampunan Tuhan. Daud menggambarkan pengalaman hidupnya sebelum dan sesudah menerima pengampunan, serta mengajak umat Tuhan untuk tidak menunda-nunda pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, renungan ini sangat relevan bagi kita saat ini, karena setiap manusia pasti pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini ada pesan Tuhan bagi kita yang menjadi pelajaran yang harus kita lakukan tiap-tiap hari. Pesan yang pertama adalah kebahagiaan orang yang diampuni. Daud memulai Mazmur ini dengan sebuah pernyataan sukacita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 1 dan 2. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani berarti sangat diberkati, mengalami sukacita yang mendalam. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan atau keberhasilan duniawi, tetapi dari pengampunan Tuhan. Saat dosa kita diampuni, kita menerima damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Pesan yang kedua adalah penderitaan akibat dosa yang tidak diakui. Ayat 3 sampai ke 4. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat ini Daud menggambarkan kondisi batinnya sebelum ia mengakui dosanya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara-saudara terkasih, ketika seseorang menyembunyikan dosanya, mengalami tekanan rohani, mengalami tekanan mental bahkan fisik, perasaan bersalah yang tidak diselesaikan akan menggerogoti sukacita dan membuat hidup terasa amat sangat berat. Pesan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah pengakuan dosa membawa kelegaan. Ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, akhirnya Daud mengakui dosanya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika jujur di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan setia untuk mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya yang mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggarannya.
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan. Ada kabar sukacita yang datang daripada Tuhan, bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah, terlebih lagi Maha Pengampun bagi setiap umatnya. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik. Libatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu, maka engkau akan menikmati segala sukacita yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.